Lebah madu adalah makhluk yang luar biasa. Mereka berperan penting dalam ekosistem dan kehidupan kita. Mereka membantu penyerbukan banyak sekali tanaman. Penyerbukan penting untuk produksi makanan. Tanpa lebah madu, persediaan makanan kita akan terancam. Lebah madu juga menghasilkan madu. Cairan keemasan ini adalah pemanis alami. Madu telah dihargai selama berabad-abad karena rasanya dan khasiat obatnya. Selain madu, lebah memberi kita lilin lebah. Lilin lebah memiliki banyak kegunaan, dari lilin hingga kosmetik. Kontribusi lebah madu sangat besar dan memengaruhi kehidupan kita sehari-hari dalam banyak cara. Ada ribuan spesies lebah di seluruh dunia, namun hanya sedikit yang merupakan lebah madu sejati. Di Indonesia, beberapa spesies sangat menonjol. Salah satunya adalah lebah kecil yang sangat beradaptasi dengan kondisi lokal. Lebah ini dikenal karena ketahanannya di lingkungan yang keras. Lainnya adalah lebah madu barat. Lebah ini menjadi favorit di kalangan peternak lebah. Ia dikenal karena produksi madunya yang tinggi. Lebah madu raksasa juga berasal dari Indonesia. Ia membangun sarang yang mengesankan dan terbuka di pohon-pohon tinggi. Lalu ada lebah tanpa sengat. Lebah kecil ini merupakan penyerbuk penting dari berbagai tanaman. Setiap spesies memiliki karakteristik unik. Karakteristik ini menjadikannya subjek studi yang menarik. Koloni lebah madu adalah keajaiban organisasi. Mereka adalah contoh sempurna dari kerjasama dan efisiensi. Ribuan lebah hidup bersama dalam satu sarang, menciptakan komunitas yang sangat terstruktur. Setiap lebah memiliki peran tertentu yang sangat penting untuk kelangsungan hidup koloni. Di jantung sarang terdapat ratu lebah, yang menjadi pusat dari semua aktivitas. Dia adalah satu-satunya betina yang bisa bertelur, memastikan generasi berikutnya dari koloni. Peran utamanya adalah memastikan kelangsungan hidup koloni. Lebah pekerja semuanya betina, dan mereka sangat berdedikasi. Mereka melakukan berbagai tugas sepanjang hidup mereka, dari membersihkan sarang hingga menjaga pintu masuk. Tugas-tugas ini termasuk membersihkan dan menjaga sarang, serta memastikan lingkungan tetap aman dan bersih. Mereka juga merawat anak-anak lebah dan mencari makanan, mengumpulkan serbuk sari dan nektar dari bunga. Lebah pekerja adalah pekerja keras koloni yang tak kenal lelah, selalu sibuk dengan tugas mereka. Lebah jantan, yang disebut drone, hanya memiliki satu tujuan, kawin dengan ratu. Mereka tidak melakukan tugas lain di dalam sarang. Mereka lebih besar dari lebah pekerja dan tidak memiliki sengat. Drone bergantung pada lebah pekerja untuk makanan, karena mereka tidak bisa mencari makan sendiri. Kehidupan di dalam sarang adalah keseimbangan peran dan tanggung jawab yang rumit, di mana setiap lebah berkontribusi untuk kesejahteraan koloni. Bagian 4 dari bunga ke sarang madu, pembuatan madu. Produksi madu adalah proses yang luar biasa. Dimulai dengan lebah pekerja yang mengumpulkan nektar dari bunga. Mereka menyimpan cairan manis ini di kantung madu mereka. Kembali ke sarang, mereka memberikan nektar tersebut kepada lebah pekerja lainnya. Lebah-lebah ini kemudian menyimpan nektar ke dalam sarang madu. Lebah-lebah mengipasi sayap mereka di atas sarang madu. Proses ini membantu menguapkan kadar air dalam nektar. Saat air menguap, nektar mengental menjadi madu. Setelah madu siap, lebah menutup sel-sel sarang madu dengan lilin lebah. Penyegelan ini mengawetkan madu. Ini juga melindunginya dari kontaminasi. Bagian 5. Manfaat manis dari madu dan penyerbukan. Madu adalah makanan yang lezat dan bergizi. Selain rasanya yang manis, madu juga memiliki banyak manfaat kesehatan yang luar biasa. Madu mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan. Nutrisi ini membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melawan radikal bebas. Madu telah digunakan selama berabad-abad sebagai obat alami untuk berbagai penyakit. Dalam sejarah, madu sering digunakan dalam pengobatan tradisional dan ramuan herbal. Madu dikenal karena khasiatnya yang menenangkan. Banyak orang menambahkan madu ke dalam teh untuk meredakan tenggorokan yang sakit, atau mengoleskannya pada luka untuk mempercepat penyembuhan. Madu sering digunakan untuk mengobati batuk dan sakit tenggorokan. Khasiat antibakteri dan antiinflamasi dalam madu membuatnya menjadi pilihan alami yang populer. Di luar kegunaan kuliner dan pengobatannya, madu adalah bukti peran penting lebah dalam penyerbukan. Lebah tidak hanya menghasilkan madu, tetapi juga memainkan peran penting dalam ekosistem kita. Saat lebah mengumpulkan nektar, mereka juga memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Proses ini dikenal sebagai penyerbukan, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup banyak tanaman.
Proses ini penting untuk reproduksi banyak tanaman, termasuk buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Tanpa penyerbukan oleh lebah, banyak tanaman yang kita andalkan untuk makanan tidak akan dapat berkembang biak. Tanpa lebah, lanskap pertanian kita akan sangat berbeda. Petani sangat bergantung pada lebah untuk memastikan hasil panen yang melimpah dan berkualitas. Kita akan memiliki lebih sedikit buah, sayuran, dan tanaman lainnya. Pasar akan kekurangan produk segar, dan harga makanan akan meningkat. Konsekuensi ekologis dan ekonomi akan sangat menghancurkan. Kehilangan lebah akan berdampak besar pada keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan manusia. Bagian 6. Ancaman bagi lebah madu. Ancaman dan solusi. Lebah madu adalah penyerbuk yang sangat penting bagi ekosistem kita dan pertanian. Namun, mereka menghadapi berbagai ancaman yang mengkhawatirkan. Terlepas dari kepentingannya, lebah madu menghadapi banyak ancaman yang dapat mengganggu populasi mereka dan, pada akhirnya, keseimbangan alam. Penggunaan pestisida merupakan masalah utama. Pestisida yang digunakan dalam pertanian dapat membunuh lebah secara langsung atau merusak kesehatan mereka. Pestisida dapat membunuh lebah secara langsung, menyebabkan kematian massal dalam koloni lebah. Selain itu, pestisida juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka, membuat mereka rentan terhadap penyakit dan parasit seperti Varroa destructor. Hilangnya habitat karena deforestasi dan urbanisasi juga merupakan ancaman yang signifikan. Ketika hutan dan lahan hijau digantikan oleh bangunan dan jalan, lebah kehilangan tempat untuk mencari makan dan berkembang biak. Perubahan iklim adalah tantangan lain yang mengubah pola pembungaan dan musim. Perubahan ini dapat mengganggu ketersediaan makanan bagi lebah sepanjang tahun. Pola yang berubah ini mengganggu perilaku mencari makan lebah, membuat mereka kesulitan menemukan bunga yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Kabar baiknya adalah ada cara untuk membantu. Dengan tindakan kolektif, kita dapat mengurangi ancaman ini dan mendukung populasi lebah. Kita dapat mengurangi penggunaan pestisida dengan beralih ke praktik pertanian organik dan menggunakan pengendalian hama alami. Kita dapat menanam bunga yang ramah lebah di kebun kita, menyediakan sumber makanan yang berkelanjutan bagi mereka. Mendukung peternak lebah lokal adalah cara lain untuk membantu. Dengan membeli madu lokal, kita mendukung praktik peternakan lebah yang berkelanjutan. Menciptakan habitat yang ramah lebah, seperti hotel lebah dan padang bunga liar, dapat membuat perbedaan besar dalam mendukung populasi lebah. Setiap upaya penting dalam melindungi penyerbuk vital ini. Dengan bekerja bersama, kita dapat memastikan masa depan yang cerah bagi lebah madu dan ekosistem kita. Bagian 7. Ajakan untuk bertindak. Melindungi sekutu kecil kita yang berdengung. Lebah madu sangat penting untuk planet yang sehat. Kelangsungan hidup mereka terkait dengan kelangsungan hidup kita sendiri. Kita harus melindungi mereka. Kita semua dapat membuat perbedaan. Tanam bunga yang ramah lebah. Dukung pertanian berkelanjutan. Edukasi orang lain tentang pentingnya lebah. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa sekutu kecil yang berdengung ini terus berkembang untuk generasi yang akan datang. Mari kita semua melakukan bagian kita dalam melindungi makhluk luar biasa ini. Masa depan planet kita mungkin bergantung padanya.